కల్లోకి ఎంటర్ అయ్యి But then I was... Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Kita ulas film terbaru lagi. Judulnya The Family Star yang dirilis tahun 2024. Film ini dibintangi Vijay Deverakonda dan Mrunal Thakur. Oke, selamat menikmati. Namanya Govardhan, seorang pemuda kelas menengah yang tinggal di kota Hyderabad. Sejak beberapa tahun terakhir, Govardhan menjadi tulang punggung keluarga. Govardhan harus pandai-pandai mengatur gajinya agar mencukupi kebutuhan bulanan. Salah satu keponakan Govardhan menangis meminta dibelikan sepatu baru. Ibunya, Ritu, yang tidak memiliki penghasilan ingin memukul anak itu. Govardhan turun tangan menenangkan keponakan dan kakak iparnya. Govardhan berjanji akan membelikan sepatu baru di malam hari. Kakak sulung Govardhan, Raffi, yang seharusnya bertanggung jawab tidak bisa diandalkan. Raffi masih tidur karena pengangguran dan kecanduan miras. Setelah keponakannya berangkat sekolah, Govardhan bersiap untuk berangkat kerja ke kantor. Kakak keduanya, Cembulu, memberitahu sedang butuh modal untuk merintis bisnis bersama teman-temannya. Govardhan yang harus putar otak mencarikan dana. Beban Govardhan memang berat. Dari 3 bersaudara laki-laki, hanya Govardhan yang memiliki penghasilan jelas. Govardhan tidak pernah mengeluh membiayai semua kebutuhan keluarga. Nenek Govardhan kasihan melihat nasib cucu bungsunya itu. Govardhan diminta segera menikah untuk menjalani hidup sendiri. Sudah cukup Govardhan berkorban memikul beban kedua kakaknya. Govardhan mengaku tidak ingin menikah sebelum kakak-kakaknya memiliki penghasilan tetap. Dulu hidup Govardhan juga ditanggung kakak sulungnya setelah orang tua mereka meninggal. Kalaupun harus menikah, Govardhan ingin istrinya mau diajak tinggal bersama keluarga dalam satu rumah. Masih banyak waktu kok untuk menikah. Keponakan-keponakan saya juga sudah saya anggap seperti anak sendiri, ujar Govardhan. Sang nenek semakin bangga dengan cucunya yang bekerja sebagai arsitek itu. Govardhan pun pergi ke kantor. Perusahaan tempat Govardhan bekerja tergolong kecil. Klien sudah menunggu untuk mendengarkan presentasi Govardhan tentang desain proyek perumahan. Presentasi Govardhan membuat klien puas. Perusahaannya dipercaya mendapatkan proyek yang cukup besar. Kerja keras dan kecerdasan Govardhan selalu membuat bosnya bangga. Govardhan ditanya ingin hadiah apa sebagai bonus. Govardhan justru meminta tanda tangan bosnya agar mau menjadi penjamin untuk pinjaman modal di bank. Modal itu sangat dibutuhkan oleh kakaknya yang sedang merintis bisnis pengemasan. Bosnya semakin kagum dengan Govardhan yang tidak pernah memikirkan diri sendiri. Rekan kerja Govardhan, Divya, juga bertambah cinta. Divya sudah menyatakan cintanya sejak 3 tahun terakhir. Hanya saja Govardhan tak kunjung mau menerima. Govardhan tidak memungkiri Divya cantik dan menarik. Semua pria pasti mendambakan menjadi suami Divya. Apalagi Divya wanita karir yang memiliki penghasilan sendiri. Hanya orang bodoh yang tidak jatuh cinta padamu, tapi saya tidak menyukai syarat yang kamu ajukan, ucap Govardhan. Syarat dari Divya sederhana. Divya tidak ingin tinggal di rumah yang sama dengan keluarga Govardhan setelah menikah. Kenapa kamu mengambil begitu banyak tanggung jawab? Kamu selalu terjebak dalam masalah keluargamu, ujar Divya. Kata-kata Divya membuat Govardhan kesal. Govardhan tidak butuh wanita egois yang hanya memikirkan kebahagiaan sendiri. Govardhan sangat menyayangi keluarganya. Govardhan juga tidak keberatan selalu membayar tagihan kakak sulungnya, Raffi, yang mabuk setiap hari. Terkadang Raffi diusir dari bar karena tidak memiliki uang. Govardhan meminta pemilik bar, Sekar, untuk memberikan apapun yang diinginkan Raffi. Govardhan yang membayar semuanya. Sekar kasihan dengan Govardhan yang terus-terusan direpotkan Raffi. Govardhan disarankan membawa Raffi ke rumah sakit jiwa. Saran itu membuat Govardhan murka. Hei, jaga mulut Anda. Layani saja apapun yang diminta Raffi, tegas Govardhan melalui telepon. Selain bekerja di kantor, Govardhan terbiasa membantu warga sekitar mendesain bangunan. Dengan cara itu, Govardhan bisa mendapat penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Salah seorang warga, Bhaskar, sudah menggunakan jasa Govardhan. Namun sekelompok preman lokal suruhan perusahaan ingin merebut bangunan Bhaskar. Disinilah Govardhan menunjukkan kejantanannya.
Lelaki yang mengurus keluarga bukan berarti lemah. Govardan membengkokkan dan mematahkan besi dengan mudah. Fisik Govardan sangat kuat. Tembok saja bisa dijebol, apalagi sekedar preman kelas teri. Govardan membuat kepala preman seperti buah kelapa. Kekuatan Govardan membuat para preman tidak berani lagi mengganggu. Sementara itu, ada seorang mahasiswi pascasarjana bernama Indu sedang mencari kos di lingkungan tempat tinggal Govardan. Indu bertanya kepada Srinu, seorang penjual kacamata yang ditemuinya. Di lingkungan itu sedang tidak ada rumah kosong yang bisa disewakan untuk kos. Indu mengaku tidak apa-apa tinggal bersama pemilik rumah. Kebetulan Srinu adalah teman dekat Govardan. Srinu mengetahui ada ruangan kosong di lantai atas rumah Govardan yang jarang digunakan. Indu dibantu untuk bisa ngekos di rumah Govardan. Malam harinya, Govardan diberitahu sang nenek bahwa kamar kosong di lantai atas sudah disewakan ke seseorang. Neneknya mau menerima Indu karena berparas cantik. Govardan kesal mendengarnya. Kamar itu penting bagi Govardan saat butuh waktu sendiri. Govardan akan mengusir si penyewa. Tanpa permisi, Govardan nyelonong masuk kamar lantai atas. Indu ditemukan sedang sibuk menata kamar. Melihat wajah Indu yang cantik menawan mempesona, sikap Govardan berubah drastis. Govardan tidak bisa marah, lidahnya keluh. Govardan salting dan memperkenalkan diri. Indu sudah mendengar nama Govardan sejak siang hari. Semua anggota keluarga terus-terusan menyebut nama Govardan. Masalah apapun selalu Govardan yang menyelesaikan. Bahkan keran rusak hingga lampu mati, Govardan yang menanganinya. Indu kagum dan terkesan dengan Govardan yang begitu dibanggakan keluarga. Pujian itu membuat Govardan semakin salting. Govardan keluar kamar tanpa banyak berkata-kata. Baru sehari ngekos, Indu sudah membuat keponakan Govardan menangis tantrum. Penyebabnya, anak-anak itu memaksa ingin dibelikan makanan seperti yang Indu pesan. Belum sempat Govardan menenangkan mereka, pesanan es krim Indu datang lagi. Anak-anak bertambah tantrum. Govardan kesal dengan Indu yang memesan makanan dari luar. Indu dimarahi karena tidak memikirkan perasaan anak-anak. Govardan meminta Indu masak sendiri atau makan di luar. Indu tersenyum tanpa merasa bersalah. Govardan diberikan saran balik untuk memberikan apa yang diminta keponakannya. Indu juga tidak keberatan akan membelikan keponakan Govardan makanan yang disukai. Govardan tersinggung dengan kata-kata Indu. Govardan mampu membelikan keponakannya apapun yang diinginkan. Hanya saja Govardan sudah memiliki jadwal kapan keluarganya dibelikan makanan enak. Untuk menghindari perdebatan, Indu meminta maaf. Indu berjanji tidak akan mengulangi kehilafan serupa. Keesokan harinya, Govardan pergi ke mall untuk bertemu klien di sana. Keluarganya dilihat sedang ada di mall menikmati makanan mahal bersama Indu. Nenek Govardan dan semuanya terlihat bahagia. Panggilan telepon dari Govardan di-reject oleh si nenek. Govardan tidak menghampiri mereka. Keluarganya ditunggu pulang di rumah. Wajah mereka terlihat malu karena ketahuan pulang menggunakan mobil Grab. Berbeda halnya dengan Indu yang tidak merasa bersalah. Indu mengaku makan di luar sesuai saran Govardan. Keluarga Govardan juga diajak karena Indu tidak mau makan sendirian. Setelah Indu naik ke lantai atas, Govardan memarahi keluarganya. Si nenek juga diomeli habis-habisan. Tidak seharusnya mereka mempercayai orang asing. Sikap baik Indu bisa jadi ada motivasi tersembunyi yang bisa menghancurkan sebuah keluarga. Govardan terus berbicara buruk tentang Indu. Padahal orang yang dibicarakan sedang berdiri di pintu. Govardan meminta keluarganya berjanji menjaga jarak dengan orang asing seperti Indu. Hati Indu terluka disebut akan menghancurkan sebuah keluarga. Govardan jadi malu setelah mengetahui Indu berdiri di belakang. Govardan berusaha meminta maaf, tapi tidak dipedulikan. Indu tidak mau bicara lagi dengan Govardan. Lama-lama Govardan kesal dengan sikap Indu. Seharusnya Indu yang meminta maaf atas kesalahannya. Govardan tidak mau peduli lagi. Saat itulah Indu berhenti marah. Indu meminta Govardan mengantarnya ke kampus. Govardan pun mau mengantar asal bensin motor ditanggung Indu. Marah-marahan yang sebentar itu menjadi awal kedekatan Govardan dan Indu. Mereka jadi lebih sering menghabiskan waktu bersama. Indu juga dibiarkan dekat dengan keluarga Govardan.
Suatu hari seorang pengusaha bernama Jayaram mendatangi rumah Govardan. Jayaram menyelonong masuk seperti rumah sendiri. Kebetulan Govardan sedang tidak ada di rumah. Nenek Govardan kesal dengan sikap kurang ajar Jayaram. Tujuan kedatangan Jayaram untuk menagih hutang Raffi yang nilainya mencapai 8 lak atau sekitar 155 juta rupiah. Raffi telah menghabiskan uang itu untuk minum-minum. Jayaram berpesan kepada istri Raffi, Ritu, agar uang itu segera dibayar. Apabila tidak memiliki uang, hutang bisa dilunasi dengan tubuh Ritu. Kata-kata Jayaram sangat menyakitkan hati. Beberapa jam kemudian Ritu datang ke tempat Jayaram, tapi Ritu tidak datang sendirian. Govardan ikut bersama keluarganya. Govardan sengaja mengajak semua keponakannya untuk memberikan pelajaran tentang apa yang harus dilakukan ketika ada orang yang mengganggu keluarga. Jayaram santai menghadapi Govardan. Para pekerja Jayaram yang cukup banyak menyerang Govardan. Untungnya Govardan pria tangguh. Anak buah Jayaram dihajar habis-habisan. Govardan sangat murka karena Jayaram telah melecehkan kakak iparnya. Kekuatan Govardan sampai membuat Jayaram ketakutan. Anak buah Jayaram juga tidak berani lagi melawan. Govardan pasti akan membayar hutang Raffi. Tapi cara Jayaram menagih hutang sangat kurang ajar. Govardan mengancam akan melakukan hal yang lebih jahat jika Jayaram berani mengulangi kesalahannya. Raffi yang menjadi sumber masalah baru pulang dari minum-minum. Govardan tidak bisa mentolerir lagi. Apa masalahmu sebenarnya? Kenapa kamu minum-minum terus? Tolong hentikan itu. Saya tidak bisa melihat kamu menghancurkan diri sendiri, ujar Govardan. Raffi hanya diam tidak memberikan respon apapun. Padahal dulu Raffi adalah sosok yang sangat dibanggakan keluarga. Apalagi setelah ayah mereka meninggal, Raffi lah yang menjadi sosok ayah bagi Govardan. Saya tidak keberatan membiayai pendidikan anak-anakmu. Saya tidak menganggap beban menanggung semua kebutuhan keluarga. Itu tanggung jawab saya, tapi tolong kembalilah seperti yang dulu, ucap Govardan. Govardan meminta Raffi bicara agar tidak lagi memendam masalahnya. Apabila Raffi marah kepada Govardan, Raffi dipersilahkan memukul Govardan sepuasnya. Benar saja, tanpa berkata apapun, Raffi menampar Govardan dengan sangat keras. Setelah itu Raffi masuk kamar meninggalkan Govardan. Indu kaget karena melihat Govardan ditampar. Indu jadi penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Hal itu ditanyakan kepada nenek Govardan. Ternyata Raffi memang sakit hati kepada Govardan. Masalahnya bermula sekitar setahun lalu. Raffi sudah cukup lama menganggur. Tes wawancara CPNS yang diikuti gagal lagi untuk kesekian kalinya. Raffi akan kembali mencoba tahun depan. Sikap Raffi membuat Govardan kesal. Raffi diminta berhenti mengikuti tes CPNS. Cari saja pekerjaan lain, jangan mentang-mentang merasa pintar, kamu yakin akan lulus tahun depan, ujar Govardan. Situasi menjadi tegang. Govardan meminta Raffi menjadi suami dan ayah yang bertanggung jawab. Govardan sangat terbebani karena harus membiayai pendidikan anak-anak Raffi. Seharusnya Raffi memiliki rasa malu. Kata-kata Govardan menusuk jantung Raffi. Govardan telah mempermalukan Raffi di hadapan istri dan anak-anaknya. Rasa frustasi itu dialihkan ke minuman hingga saat ini. Kondisi Raffi yang menjadi pecandu miras membuat Govardan merasa bersalah. Govardan berusaha menebus kesalahannya. Semampunya Govardan juga memenuhi segala kebutuhan istri dan anak-anak Raffi. Govardan takut akan disalahkan oleh keponakan dan kakak iparnya atas kondisi Raffi. Jika kakak iparnya atau keponakannya menyalahkan Govardan, Govardan tidak akan bernapas lagi, tutur nenek Govardan. Indu terharu mendengar cerita itu. Untuk membantu melunasi utang Raffi, Indu memberikan Govardan uang 8 lak. Masalah Raffi harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan masalah lagi. Govardan tidak mau menerimanya. Hutang Raffi bukan urusan Indu. Govardan bisa menyelesaikan masalah keluarganya sendiri. Govardan hanya butuh waktu untuk mengumpulkan uang. Jika hutang Raffi diselesaikan dengan uang dari Indu, itu sama artinya gali lobang tutup lobang. Indu kesal dengan sikap keras kepala Govardan. Indu memberikan uang itu secara cuma-cuma. Govardan tidak perlu mengembalikannya lagi ke Indu. Kamu selalu ada untuk menjaga keluargamu, tapi siapa yang menjaga kamu? Bukankah seseorang harus mengambil tanggung jawab itu? Ujar Indu malu-malu. Govardan terkejut mendengar kata-kata Indu. Itu artinya Indu mencintai Govardan.
Dengan penuh semangat, Govardan kembali menanyakan komitmen Indu yang ingin menjaganya sepanjang waktu. Indu menganggukkan kepala, tapi Govardan memiliki banyak tanggung jawab keluarga. Indu mengaku sama sekali tidak keberatan. Indu bersedia berbagi semua tanggung jawab dan beban hidup Govardan. Sikap pengertian Indu membuat Govardan terharu, apalagi Indu tidak mempermasalahkan watak keras kepala Govardan. Bagi Indu, seorang pria memang harus seperti itu. Indu bahkan mengecup Govardan. Sungguh perasaan Govardan campur aduk. Indu pergi ke kampus meninggalkan Govardan yang sedang dimabuk asmara. Govardan tidak ingin menyia-nyiakan gadis baik hati itu. Sebuah kejutan besar disiapkan karena Indu mau mencintai Govardan apa adanya. Govardan tidak ingin mengajak Indu berpacaran, tapi Govardan akan melamar Indu mengajaknya menikah. Govardan masih menunggu Indu pulang dari kampus. Seorang tukang jilid buku datang membawakan pesanan Indu. Govardan kaget melihat judul buku itu yang memuat nama Govardan. Ternyata itu adalah sebuah tesis karya Indu. Tesis Indu berjudul The Man Govardan. Isi tesis lebih mengagetkan lagi. Indu telah menulis banyak tentang Govardan dan keluarganya yang disebut kelas menengah. Sungguh, Govardan tidak pernah menyangka Indu ngekos hanya untuk melakukan penelitian. Govardan kecewa dan patah hati. Saat itu juga Govardan pergi mencari Indu ke kampus dengan penuh amarah. Govardan menemukan Indu sedang berada di perpustakaan bersama dosen pembimbing tesis. Indu dipuji oleh dosen dan teman-temannya karena telah berhasil menyelesaikan tesis tentang keluarga kelas menengah. Tanpa menyadari keberadaan Govardan di belakang mereka, Indu disebut layak mendapatkan penghargaan aktris terbaik. Keluarga kelas menengah yang menjadi objek penelitian tidak curiga dengan Indu. Bahkan Indu sudah dianggap seperti bagian dari keluarga. Bayangkan betapa terlukanya hati Govardan dengan semua fakta itu. Indu yang baru menyadari keberadaan Govardan jadi kaget dan salah tingkah. Govardan menunjukkan tesis Indu yang dibawa. Govardan marah besar, berteriak dan membentak Indu. Penjelasan dari Indu tidak mau didengar. Govardan menampar Indu dengan keras. Bagi Govardan, apa yang telah dilakukan Indu itu jahat, sangat jahat. Govardan merasa jijik dengan Indu. Demi mendapatkan gelar, Indu menulis tentang keluarga Govardan tanpa persetujuan. Govardan membaca isi tesis itu. Keluarga Govardan ditulis terbebani dengan kemiskinan. Lembaran itu disobek karena dianggap tidak sesuai fakta. Govardan menegaskan bahwa keluarganya tidak terbebani kemiskinan. Indu juga menulis tentang kakak laki-laki Govardan yang seorang pemabuk. Govardan bertambah gusar. Apa yang kamu ketahui tentang dia? Kakak saya adalah yang terbaik di seluruh India dalam ujian sipil sebanyak 3 kali, ucap Govardan. Indu menyebut keluarga kelas menengah harus bisa berkompromi dalam banyak hal, mulai dari pakaian, makanan, pendidikan, dan lain-lain. Semua isi tesis itu dianggap hanya penilaian Indu tentang keluarga Govardan. Indu berusaha menenangkan Govardan, tapi Govardan tidak mau disentuh Indu. Govardan benar-benar sakit hati. Indu sangat menjijikkan, yang rela memberikan ciumannya demi tesis. Sebelum pergi, Govardan melempar tesis itu ke wajah Indu. Govardan merasa telah dipermalukan, dihina, dan dianggap rendah oleh Indu. Govardan harus balas dendam. Untuk mendapat solusi, Govardan pergi menemui seorang pengusaha besar bernama Jagapati. Govardan mengenal Jagapati sejak beberapa tahun lalu. Jagapati juga masih mengingat Govardan. Pada hari Govardan lulus kuliah bertahun-tahun lalu, Jagapati pernah menawarkan Govardan bekerja di perusahaannya. Govardan akan dikirim ke Amerika untuk mengurus proyek perumahan di sana. Tapi tawaran itu ditolak oleh Govardan meski bergaji tinggi. Govardan beralasan saat itu dirinya tidak bisa pergi ke Amerika karena kondisi keluarga. Tapi kini Govardan siap bergabung dan mengerjakan apapun yang diperintahkan Jagapati, termasuk mengerjakan proyek di Amerika. Tanpa pikir panjang, Jagapati setuju menerima Govardan. Bahkan ketika Govardan meminta gaji 2 tahun di muka dengan alasan yang tidak mau disebutkan, Jagapati mengabulkannya. Jagapati percaya Govardan tidak mungkin akan menipu. Uang muka yang didapatkan Govardan senilai 1 crore atau sekitar 1,9 miliar rupiah. Dengan uang sebanyak itu, Govardan bisa mengobati egonya yang sudah dilukai oleh Indu. Govardan ingin mengubah isi tesis Indu. Dalam tesis itu, Govardan disebut menggunakan HP yang sudah ketinggalan zaman dan layarnya retak. Govardan membeli HP terbaru.
HP-nya yang lama dihancurkan. HP itu dipamerkan kepada Indu melalui video call. Indu juga menyebut Govardan menggunakan motor berusia 25 tahun. Govardan membeli motor baru dan memamerkannya kepada Indu. Jangan menghasut ego orang kelas menengah. Kamu tidak akan sanggup menanggung resikonya, ujar Govardan. Tidak berhenti sampai di situ, semua keponakan Govardan dipindahkan sekolah dari sekolah negeri ke swasta bergengsi. Kedua kakak iparnya juga dibelikan kalung emas seharga ratusan juta. Bahkan nenek Govardan yang sudah tua diberikan kalung zamrud. Indu bingung dengan kegilaan Govardan. Tidak seharusnya Govardan menghamburkan uang untuk menunjukkan kekayaannya. Iya, saya akui kamu kaya, tapi tolong dengarkan saya, pinta Indu. Govardan tidak mau mendengar apapun. Govardan sedang memamerkan kesombongannya, bahwa dia dan keluarganya tidak hidup dalam kemiskinan. Daripada mendengarkan penjelasan Indu, Govardan lebih memilih ongkang-ongkang kaki sebagai OKB. Indu sampai kesal dengan sikap songong Govardan. Merasa belum puas, Govardan juga memamerkan perusahaan baru tempatnya bekerja. Indu telah menulis Govardan bekerja di perusahaan kecil. Tapi kini Govardan bekerja di salah satu perusahaan konstruksi terbesar di India. Kamu kira saya tidak bisa berkembang? Oke, ini panggilan telepon terakhir saya. Selanjutnya, jika kamu ingin tahu perkembangan saya, carilah di majalah Forbes. Selamat tinggal, ucap Govardan sesumbar. Govardan kemudian masuk ke ruangan direktur utama perusahaan, Jagapati. Rupanya Indu sudah ada di dalam menunggu Jagapati juga. Indu menatap Govardan dengan sorot mata tajam. Govardan cuek tidak peduli. Indu diduga sedang mencari lowongan pekerjaan. Jagapati muncul dengan ramah. Jagapati memperkenalkan Govardan kepada Indu sebagai orang yang akan menangani proyek di Amerika. Govardan semakin besar kepala. Jagapati juga memperkenalkan Indu yang ternyata putri kandungnya sekaligus CEO perusahaan. Jreng jeng jeng. Seketika itu kesombongan Govardan runtuh. Govardan mati gaya. Harga dirinya hancur lebur. Kehormatan Govardan terasa berada pada titik terendah. Govardan ingat pernah bersikap kasar, mulai dari melempar tesis hingga menampar Indu. Parahnya lagi, Govardan telah memamerkan kekayaan yang ternyata bersumber dari ayah Indu. Govardan sangat malu semalu-malunya. Indu yang diketahui anak kos ternyata CEO perusahaan besar. Diamnya Indu semakin membuat Govardan gelagapan. Hari itu Govardan memilih meninggalkan kantor. Govardan pasti akan dipecat atas semua tindakannya kepada Indu. Masalah besarnya, Govardan sudah mengambil gaji duluan. Govardan bingung cara mengembalikan uang perusahaan. Bendahara perusahaan, Ramesh, menelpon Govardan yang sedang pusing. Govardan bertambah frustasi. Tapi ternyata Ramesh tidak menelpon untuk menagih uang. Ramesh memberitahu agar Govardan mempersiapkan diri. Seminggu lagi Govardan harus berangkat ke Amerika untuk memulai proyek di sana. Govardan bisa bernafas lega. Itu artinya Indu tidak memberitahu ayahnya tentang apa yang telah terjadi. Govardan bisa fokus mempersiapkan diri. Setelah proyek sukses, Govardan berencana mendirikan perusahaan sendiri. Govardan harus kaya agar tidak ada lagi orang yang memandang rendah keluarganya. Tiba saatnya Govardan akan berangkat ke Amerika. Kakaknya yang pemabuk, Raffi, juga sudah insaf. Govardan bisa pergi dengan tenang. Tapi di bandara, Govardan gusar lagi melihat Indu. Rupanya Indu juga pergi ke Amerika selaku CEO perusahaan. Govardan sama sekali tidak mau menyapa Indu hingga di dalam pesawat. Indu juga lebih cuek karena dicuekin. Govardan sibuk video call dengan keluarganya di rumah. Seorang ibu-ibu sampai menyapa Govardan yang terlihat polos. Setiba di Amerika, Indu dijemput dengan mobil mewah, sedangkan Govardan dijemput oleh pegawai perusahaan di sana yang bernama Samad. Govardan dibawa menginap di hotel kecil, berbeda halnya dengan Indu yang memiliki rumah pribadi di Amerika. Meski Indu cuek, tapi tetap memperhatikan Govardan dari jarak jauh. Indu meminta Samad tetap menemani Govardan dan memenuhi segala kebutuhannya. Samad sampai heran melihat perhatian khusus bosnya itu. Proyek akan segera dimulai. Govardan dipercaya sebagai manajer proyek. Indu tetap memantau perkembangan. Mereka bekerja bersama, tapi Govardan tak kunjung mau menyapa. Untuk membuat Govardan bekerja maksimal, Govardan diizinkan tinggal di rumah Indu. Tapi hubungan mereka tak bisa seakrab dulu. Proyek perumahan yang dikerjakan Govardan dipresentasikan kepada komunitas India yang tinggal di Amerika. Rumah yang didesain Govardan akan membuat para NRI merasa tinggal di kampung halaman sendiri.
Tradisi dan budaya India ada di setiap jengkal rumah. Presentasi Govardhan mendapat tepuk tangan meriah. Hanya Indu yang diam mematung tidak memberikan apresiasi. Samad sampai bingung melihat hubungan bosnya dan Govardhan yang benci tapi rindu. Proyek Govardhan menarik perhatian banyak orang, salah satunya Prasad, seorang pemuda asal India yang datang berlibur ke Amerika. Tapi Prasad jauh lebih tertarik dengan kecantikan Indu. Prasad pura-pura bertanya tentang proyek, padahal niat utamanya agar bisa dekat. Prasad juga merekam video Indu yang sedang memberikan penjelasan secara diam-diam. Prasad kemudian keluar bersama teman-temannya sambil menikmati video Indu. Belum jauh Prasad pergi, kendaraannya dihentikan paksa oleh Govardhan. Tanpa berkata apapun, Govardhan mengajar Prasad dan teman-temannya. Keributan itu memancing perhatian Indu dan yang lain. Setelah puas memukul, Govardhan memberitahu alasannya memukul. Prasad telah mengambil video secara diam-diam. Indu saja kaget mengetahui dirinya telah direkam. Prasad beralasan menyukai Indu dan ingin menikahinya. Jawaban Prasad semakin membuat Govardhan murka. Prasad dihajar habis-habisan. Kali ini Indu tersenyum diam-diam karena merasa terlindungi. Govardhan mengaku tidak peduli jika Prasad ingin menikahi Indu atau merekam videonya. Hal yang dipermasalahkan, Prasad juga telah merekam Govardhan yang sedang berdiri di belakang Indu. Itulah alasan Govardhan memukul Prasad. Anda harus minta izin dulu sebelum mengambil video saya atau menulis tentang saya, ujar Govardhan. Keributan yang terjadi mengundang polisi datang. Prasad dan teman-temannya bergegas pergi, sedangkan Indu hanya diam mematung tidak berkata apapun. 1 bulan berlalu, Govardhan sudah menerima transfer gaji, tapi gaji yang masuk hanya Rp30.000 atau sekitar 5,8 juta. Gaji Govardhan dipotong Rp270.000 karena memiliki hutang di perusahaan. Masalahnya gaji itu tidak cukup untuk membiayai keluarga di India. Samad menyarankan Govardhan meminta bantuan Indu. Tidak ada pilihan lain lagi bagi Govardhan kecuali berbicara dengan Indu. Dengan gaya malu-malu dan gengsi, Govardhan menceritakan masalahnya kepada Indu. Anehnya Indu tidak memberikan tanggapan apapun. Keesokan harinya Govardhan mendapat telepon dari keluarga di India. Govardhan menduga keluarganya akan protes karena belum mentransfer uang. Kekhawatiran Govardhan tidak terjadi. Kakak sulungnya, Raffi, memberitahu bahwa ada orang dari kantor Govardhan datang ke rumah membawa uang. Raffi juga menginformasikan dirinya akan pergi ke Delhi mengikuti tes CPNS. Govardhan senang mendengar kakaknya sudah benar-benar insaf. Tapi Govardhan lebih senang lagi mendengar keluarganya sudah menerima uang. Informasi dari Samad, uang yang diberikan kepada keluarga Govardhan merupakan perintah Indu selaku CEO perusahaan. Kesejahteraan keluarga Govardhan sudah dijamin sampai proyek selesai. Indu tidak ingin konsentrasi Govardhan terpecah karena masalah keuangan keluarganya. Ternyata kebaikan Indu tidak diucapkan dengan kata-kata. Indu langsung bergerak konkret. Govardhan menemui Indu untuk mengucapkan banyak terima kasih. Meski Govardhan masih terlihat gengsi, Indu senang mendengarnya. Berkat uang, sikap Govardhan kepada Indu mulai berubah. Govardhan jadi lebih ramah dan perhatian. Hubungan mereka membaik kembali. Govardhan juga mempersilahkan Indu video call dengan keluarga di India. Direktur utama atau MD perusahaan Jagapati datang ke Amerika. Informasi yang diterima Jagapati, proyek mereka sukses besar. 90% rumah yang sedang dibangun sudah dipesan pelanggan. Indu menyebut semua kesuksesan itu berkat kerja keras Govardhan. Seiring berjalannya waktu, pembangunan rumah sudah selesai. Jagapati meresmikan rumah itu. Jagapati tidak salah mempercayai Govardhan. Hasil kerjanya sangat memuaskan. Hubungan Govardhan dan Indu bertambah hangat. Sepertinya mereka CLBK. Buktinya, Indu mengajak Govardhan pergi ke acara pernikahan sepupunya. Kedekatan Govardhan diperhatikan oleh seorang ibu-ibu yang sempat menyapa Govardhan saat naik pesawat ke Amerika. Ibu itu yakin Govardhan dan Indu saling mencintai. Govardhan memberikan jawaban panjang. Cinta tidak hanya tentang dua orang. Bagi Govardhan, kalimat I love you tidak sekedar bermakna saya mencintaimu. Tapi lebih dari itu, I love you berarti saya mencintaimu dan keluargamu.
Govardan terus berbicara tanpa memperhatikan Indu yang sudah datang dari belakang. Kedekatan kami saat ini hanya hubungan profesional sampai proyek selesai. Dia telah menusuk saya dan keluarga saya dari belakang demi pencapaian pribadinya. Atas penipuan yang telah dia lakukan kepada saya, dia layak menikah dengan orang cacat atau lumpuh, ucap Govardan. Hancur hati Indu mendengar kata-kata Govardan. Ternyata Govardan masih memandangnya dengan buruk. Indu jadi uring-uringan. Dia tidak semangat kerja. Indu juga berusaha menghindari Govardan. Sikap Indu yang aneh sejak 3 hari terakhir membuat Govardan bingung. Govardan menanyakan masalah yang sedang dihadapi Indu sehingga terlihat murung. Indu mengaku tidak memiliki masalah apapun. Indu kaya raya sehingga tidak mungkin menghadapi masalah keuangan atau karir. Satu-satunya masalah Indu adalah memasuki kehidupan Govardan. Masalah saya karena menulis tesis tentang kamu dan keluargamu. Masalah saya karena kamu menilai buruk tentang saya, ungkap Indu. Kali ini Indu bicara jujur bahwa dirinya sangat mendambakan dicintai oleh Govardan. Saya menciummu bukan untuk bisa menulis tesis tentangmu. Saya menciummu setelah saya menulis tesis tentangmu, ujar Indu pergi. Proyek di Amerika telah selesai. Govardan dan Indu kembali ke India. Mereka tidak akrab lagi. Mereka juga tidak berkomunikasi. Govardan sedang asyik bersama keluarganya. Informasi yang diterima melalui telepon, Govardan telah ditransferkan sejumlah uang dari perusahaan yang nilainya cukup besar. Itu adalah uang muka untuk proyek berikutnya di India. Govardan pergi menemui MD perusahaan Jagapati untuk menyampaikan banyak terima kasih. Kepercayaan yang diberikan pasti akan dibalas dengan dedikasi dan penuh tanggung jawab. Ketika Govardan pamit pergi, Jagapati menghentikan langkah Govardan. Jagapati ingin berbicara dengan Govardan tentang Indu. Ternyata Jagapati sudah mengetahui masalah Govardan dan Indu. Tapi kamu tahu tidak apa sebenarnya yang ditulis Indu dalam tesis itu? Tanya Jagapati. Govardan jadi terdiam. Jagapati kemudian bercerita tentang Indu pada hari wisudanya. Indu telah menulis tesis tentang keluarga kelas menengah dengan sepenuh hati. Dalam pidatonya, Indu begitu mengagumi dan membanggakan Govardan. Bagi Indu, Govardan adalah manusia super. Govardan memperlakukan keponakannya seperti anak sendiri, menyayangi kakak iparnya seperti kakak perempuan kandung. Apapun akan dilakukan Govardan demi memastikan kebahagiaan keluarganya. Hidup dan mati Govardan hanya untuk keluarga. Govardan tidak pernah mementingkan diri sendiri. Semua beban keluarga ditanggung seorang diri di pundaknya. Indu menyaksikan sendiri keluarga Govardan menjalani hidup dengan bahagia dalam keterbatasan ekonomi. Govardan adalah bintang keluarga. Semua orang harus belajar dari Govardan tentang cara memperlakukan keluarga. Dengan bangga saya mengatakan, saya telah menemukan lelaki impian saya. Jika dia memaafkan kesalahan saya karena menulis tentangnya, maka saya adalah gadis yang paling beruntung di dunia. Tapi jika dia tidak memberikan maaf, saya akan tetap memujanya sampai napas terakhir, ucap Indu. Teman. Cerita Jagapati membuat Govardan terharu. Govardan telah salah menilai Indu. Govardan menelpon Indu untuk bertemu, tapi nomornya tidak aktif. Jagapati memberitahu bahwa Indu tidak akan bisa dihubungi lagi. Penyebabnya perkelahian Govardan saat berada di Amerika. Prasad yang telah dipukul Govardan merupakan cucu seorang menteri pusat. Ternyata Prasad mengalami kecelakaan saat melarikan diri dari kejaran polisi Amerika. Kecelakaan itu membuat Prasad lumpuh. Prasad adalah calon wakil rakyat yang akan meneruskan warisan politik keluarga. Tapi Prasad justru lumpuh tidak berdaya. Menteri tidak mau tahu, Indu harus menikah dengan Prasad. Jika Jagapati dan Indu menolak, nyawa Indu akan bahaya. Saat ini Indu sudah berada di rumah Prasad untuk persiapan pernikahan. Govardan tidak bisa berdiam diri. Govardan mengajak neneknya pergi menjemput Indu. Setelah sampai di tempat tujuan, Govardan langsung berbuat ulah. Indu hanya melihat tindakan Govardan dari lantai atas. Menteri dan anak buahnya datang. Govardan diserang. Govardan memberikan perlawanan. Semua anak buah menteri dibabat. Musuh di hadapan Govardan hanya butiran debu. Masyarakat pendukung menteri semakin banyak datang. Govardan tetap berjuang melawan mereka.
Sekuat tenaga, Govardan bertarung sendirian melawan puluhan hingga ratusan orang. Cinta membuat Govardan kuat dan tak terkalahkan. Menteri menembak Govardan. Untungnya Govardan berhasil menghindar. Andaikan mau, Govardan juga bisa membunuh menteri, tapi itu tidak dilakukan. Indu terlihat masih marah kepada Govardan. Indu pergi menemui Prasad yang lumpuh untuk menikah. Govardan berusaha mencegah Indu. "Bukankah kamu yang mengutuk saya akan menikah dengan pria lumpuh?" ujar Indu. Govardan meminta maaf atas semua ucapan dan tindakannya yang telah menyakiti hati Indu. "Pukul saya jika itu bisa membuatmu puas," ucap Govardan. Indu menampar Govardan tanpa memberi aba-aba. Setelah itu, Indu bisa sedikit lega, tapi dia masih ngambek. Govardan meminta bantuan neneknya untuk meluluhkan hati Indu. Si nenek meminta agar Indu membuka pintu maaf. Hanya Indu yang akan bisa menjaga Govardan dengan baik. Govardan memang keras kepala dan tidak sabaran, tapi Indu juga mengetahui baiknya seorang Govardan. Si nenek kemudian menyuruh Govardan memeluk Indu. Pelukan hangat itu mampu menenangkan Indu. Mereka sepakat untuk hidup bersama. Govardan bersama neneknya membawa Indu pulang. Pernikahan Govardan dan Indu diselenggarakan dengan megah. Govardan bukan lagi pria kelas menengah. Govardan adalah suami dari Indu, yang merupakan miliarder kaya raya CEO perusahaan besar. Film berakhir bahagia. Sudah dulu ya, sampai jumpa.